Hari ini kita bisa live equipping-nya. Mari kita sama-sama siapkan hati kita. Kita masih terus dalam seri Kingdom Transformation. Saudara masih ingat, Tuhan memakai 4 hal untuk mengubah kita semakin serupa Kristus. Nah, salah satunya hari ini kita akan perdalam, yaitu melalui praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, hari ini saya mau men-sharingkan disiplin rohani yang bagaimanakah yang bisa membawa perubahan hidup sehingga kita makin praktek disiplin rohani, kita makin serupa dengan Kristus. Nah, saudara, untuk kita bisa mengalami perubahan hidup lewat disiplin-disiplin rohani, maka dalam praktek disiplin rohani kita harus mengandalkan kasih karunia, ya. Karena kalau kita tidak mengandalkan kasih karunia, disiplin rohani itu hanya sekedar ritual agama yang tidak membawa perubahan hidup serupa Kristus. Nah, karena itu saudara, hari ini kita mau lihat bagaimana disiplin rohani yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang dilakukan lewat kasih karunia Tuhan. Nah, kita mau sama-sama baca ayatnya dalam Titus 2 ayat 11 sampai ayat 13. Ya, ini ayat sudah pernah kita dengar beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin saudara mengajak saudara melihat kembali supaya saudara menangkap ya apa kebenaran yang ada di balik ini. Nah, kalau kita baca 3 ayat ini, saudara, ini adalah berbicara tentang proses keselamatan. Ya, ada 3 proses keselamatan, saudara. Ayat 11, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Nah, yang pertama, saudara, kasih karunia itu menyelamatkan kita. Bagaimana caranya kasih karunia Allah menyelamatkan kita? Ya, yaitu dengan Yesus Kristus mati di kayu salib, menggantikan kita sehingga kita tidak lagi, saudaraku, ya, dihukum karena dosa-dosa kita, tapi oleh karena penebusan Yesus di kayu salib, kita menjadi orang benar. Ya, kita dibenarkan. Jadi saudara, oleh kematian Yesus di kayu salib, kita dibenarkan. Nah, kita itu dibenarkan bukan karena perbuatan usaha kita, ya, tapi kita dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman, ya. Jadi pada saat kita percaya, ya, karena iman pun adalah kasih karunia Allah, ya, kita diberi iman, dikaruniakan iman. Pada waktu kita percaya itu, saudara, maka saat itu juga kita dibenarkan. Jadi kita dibenarkan itu bukan sebuah proses, tapi saat kita percaya secara instan kita dibenarkan, saudara. Ya, jadi kita tidak dibenarkan oleh perbuatan-perbuatan kita, tapi oleh kasih karunia melalui iman. Makanya saat kita percaya, kita langsung jadi orang benar. Ya. Nah, tapi saudara, proses keselamatan itu belum selesai. Ya, kalau kita masih hidup di dunia ini, ya, masih ada proses yang kedua. Ayat yang ke-12. Ia di sini siapa? Kasih karunia. Ya, jadi kasih karunia yang ayat 11 itu. Kasih karunia yang menyelamatkan kita, membenarkan kita, tapi kasih karunia juga ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi, saudara, kita dibenarkan oleh kasih karunia ayat 11
tapi kita juga dikuduskan oleh kasih karunia itu. Ya, karena kita dididik, dibilang di sini. Ya, kita dididik supaya meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, supaya kita hidup kudus, saudara. Kita bisa tinggalkan dosa, tinggalkan keinginan-keinginan duniawi, dan kita bisa hidup bijaksana, adil, ya. Artinya kita hidup benar, ya. Tadi kita sudah jadi orang benar, kita sekarang bisa hidup benar. Dan kemudian apa, saudara? Beribadah. Nah ini, kudus. Di dunia yang sekarang ini, wow. Jadi bukan nanti di surga. Di dunia yang sekarang ini, kita bisa hidup kudus. Karena kita akan terus-menerus dikuduskan oleh kasih karunia yang sama yang menyelamatkan kita. Tapi bukan hanya sampai di situ, saudara. Sampai kapan kita terus dikuduskan oleh kasih karunia? Ayat 13, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Kita terus dikuduskan, saudara. Ya, sampai kapan? Sampai kita nanti berjumpa dengan Tuhan Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Ya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, yaitu disebut penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Ketika dia datang, saudara, kita, ya, oleh kasih karunia yang sama tadi, yang menyelamatkan kita, yang menguduskan kita, tapi juga akan memuliakan kita, saudara. Jadi kita dimuliakan oleh kasih karunia. Pada waktu itulah kita menerima keselamatan secara sempurna, saudara. Ya, kita sempurna diselamatkan roh, jiwa, dan tubuhnya. Ya, sempurna, saudara. Diselamatkan ya secara utuh. Jadi, saudara, ya, karena itu, saudara, ya, kita tidak langsung, saudaraku, udah terima Yesus, puji Tuhan, kita udah selamat, udah dibenarkan, kita berhenti sampai di situ. Enggak, saudara. Ayat 12 bilang, kita masih terus akan dididik. Ya, kalau kita masih hidup, kita akan dididik supaya kita terus-menerus dikuduskan, saudara. Ya, di dunia ini. Nah, ini proses. Dibenarkan itu instan, saudara. Tapi dikuduskan itu proses yang nggak pernah berhenti. Dari kita terima Yesus sampai nanti kita ketemu Yesus lagi. Nah, pendidikan inilah, ya, pengudusan inilah yang Paulus sebut sebagai proses mengerjakan keselamatan, saudara. Mari kita lihat berikutnya, ya, di dalam Filipi pasal yang kedua, ayat 12 sampai ayat yang ke-13, Paulus bilang begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku hadir, tetapi terlebih pula, ya, sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, jadi saudara, setelah kita diselamatkan, dibenarkan, ya, kita tidak cukup ya berhenti sampai di situ. Kita harus tetap kerjakan keselamatan kita. Nah, inilah proses pengudusan, saudara. Kita disuruh terus-menerus mengerjakan keselamatan kita, ya. Nah, kita tidak disuruh mempertahankan keselamatan, ya, karena memang kalau keselamatan sudah kita dapat, itu nggak bisa hilang, karena keselamatan itu kekal sifatnya, saudara. Tapi kita disuruh mengerjakan keselamatan. Artinya apa? Keselamatan itu belum selesai. Udah ada, tapi belum selesai. Kok bisa ya udah ada, tapi belum selesai? Nah, saya kasih contoh, saudara.
Ya, kalau saudara mau bikin desain baju, nah ibu-ibu tahu nih, kalau kita mau desain baju, kita harus mulai dari apa? Mulai dari desainnya dulu dong, ya. Desainnya seperti apa, ya. Kemudian setelah desainnya selesai, saudara kita rencanakan, kita bikin polanya. Nah, pola itu udah selesai, kemudian ya saudara, kainnya digunting sesuai dengan pola itu. Nah, saya mau tanya saudara, sebenarnya baju ini sudah ada belum saudara? Sudah ada, desainnya sudah ada, ya. Sudah lengkap, ya, sudah saudaraku direncanakan. Tapi ya belum selesai, saudara. Ya, kenapa? Karena masih harus dijahit sesuai dengan pola tadi. Nah, demikianlah saudaraku keselamatan. Ya, Tuhan sebelum dunia dijadikan telah merencanakan kita untuk mendapatkan keselamatan di dalam Kristus Yesus. Ya, itu udah selesai secara de jure. Desainnya, plannya udah selesai, saudara. Ya, secara de jure. Tapi secara saudaraku de facto, ya, kita belum memperoleh, ya, apa saudaraku, seluruhnya belum selesai, ya. Baru kita dibenarkan, ya, kita baru dibenarkan, saudara, ya. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, masih ada proses kedua, kita harus dikuduskan. Nah, proses pengudusan inilah, saudara, yang Paulus sebut mengerjakan keselamatan, saudara. Jadi mengerjakan keselamatan itu adalah mengusahakan apa, saudara? Pengudusan dalam hidup ini. Ya, jadi kita berusaha untuk hidup kudus seperti yang Tuhan sudah rencanakan. Ya, kita bisa hidup kudus karena Allah telah menentukan kita lewat kayu salib 2000 tahun yang lalu, sehingga melaluinya kita, saudaraku, bisa hidup kudus, ya. Jadi kita makanya harus mengusahakan supaya hidup kita bisa kudus, ya. Jadi mengerjakan keselamatan itu apa, saudara? Ya, ini definisinya, mengusahakan ketaatan pada praktek disiplin-disiplin rohani dalam Kristus untuk mencapai pengudusan sehingga kita semakin berubah serupa Kristus. Itulah mengerjakan keselamatan. Jadi saudara, kita mesti terus mengerjakan keselamatan, mengusahakan ketaatan pada apa? Pada praktek disiplin-disiplin rohani, ya. Nah, lewat ini kita bisa mencapai pengudusan sehingga kita semakin berubah serupa Kristus, saudara. Nah, pertanyaannya, ya, bagaimana kita mengerjakan keselamatan kita? Ya, nah, ayat 13. Paulus kasih kita kuncinya, saudara. Karena, nah ini dia. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Nah, saudara, kita bisa berhasil mengerjakan keselamatan, ya, kalau kita apa, saudara, mengandalkan Allah. Karena dibilang Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Ya, jadi bukan dari luar, dari dalam saudara. Allah lah yang mengerjakannya di dalam kamu. Kenapa? Karena sekarang Kristus sudah berdiam di dalam kita. Jadi dia yang mengerjakan di dalam kita. Ya, nah, apa yang dia lakukan? Baik dia memberi kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow, jadi kita bisa, ya, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani yang akan membawa kita kepada pengudusan, saudara. Kalau kita mengandalkan Allah yang mengerjakannya di dalam kita. Sehingga saudara, ya, kalau Allah yang mengerjakannya, kita akan berhasil karena Allah memberikan baik
kemauan maupun pekerjaan. Ya, karena Kristus berdiam dalam diri kita, saudara. Kristuslah yang memberi kemauannya sendiri, ya, sehingga kita semangat mempraktekkan disiplin-disiplin rohani untuk apa, saudara? Untuk mencapai kekudusan. Bukan hanya kemauan, tapi juga pekerjaan. Wow, ya. Jadi ini apa, saudaraku? Kekuatannya Tuhan. Ya, Dia yang memberi kita kekuatan untuk kita bisa, saudaraku, ya, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani yang akan membawa kita kepada pengudusan. Jadi, saudara, ya, kita harus mengandalkan Kristus yang sudah ada di dalam diri kita dalam mengerjakan keselamatan, ya, dalam kita mengusahakan kekudusan hidup ini, saudara. Kita mesti, ya, mengandalkan kasih karunia. Nah, saudara, kita nggak bisa mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, ya, kalau kita hanya mempraktekkannya dengan kekuatan kita. Kalau kita praktek disiplin-disiplin rohani, saudara, ya, dengan kekuatan kita, maka kita pasti gagal. Disiplin rohani yang demikian nggak mengubah kita serupa Kristus. Disiplin rohani yang demikian hanyalah ritual agamawi yang kalau kita praktekkan, ya, tidak membawa perubahan hidup, saudara. Itu yang disebut disiplin rohani yang legalistik. Kenapa kamu praktek disiplin rohani? Ya, kalau saya nggak berdoa kan Tuhan marah sama saya. Makanya saya mesti berdoa supaya dia jangan marah. Ya kan? Nah, itu dia. Kita doa motifnya gitu, saudara. Ya, kita, kenapa kamu baca firman? Iya dong. Kalau nggak baca firman kan, ya, kita namanya kita apa, nggak memenuhi syarat Tuhan. Ya, Tuhan hanya mengasihi orang yang membaca firman. Nah, saudara, jadi kita praktek itu, ya, hanya sebagai apa, saudara? Sebagai legalistik. Kalau itu nggak kita penuhi, Tuhan nggak berkenan sama kita, dan akhirnya Dia mencampakkan kita. Ya, nah, kalau itu motifnya, saudara, maka itu yang disebut disiplin rohani yang legalistik, yang tidak membawa perubahan hidup. Nah, jadi kita jangan, saudara, mempraktikkan disiplin rohani dengan kekuatan kita. Ya, kita mencoba meniru Yesus, mencontoh Yesus. Nah, meniru Yesus, saudara, itu secara motif nggak salah. Kita semua harus, ya, karena idola kita kan Kristus, saudara. Ya, kita pengen seperti Dia, bagus. Ya, kita ingin meniru Dia, bagus. Tapi untuk mencapai keserupaan Kristus, kita nggak bisa dengan metode peniruan. Ya, nah, saya kasih contoh, saudara, supaya kita bisa mengerti. Next, kita lihat berikutnya. Ya, nah, ini ada contoh ilustrasi supaya saudara bisa mengerti. Saudara di sini mungkin ada yang suka olahraga badminton. Kalau saudara suka olahraga badminton, pasti saudara punya panutan atau tanda kutip idola. Siapa kira-kira dalam sejarah perbulu tangkisan Indonesia yang menjadi idola, ya, menjadi panutan pemain bulu tangkis? Pastilah Rudi Hartono, saudara. Rudi Hartono itu legendaris, saudara. Ya, dia juara 8 kali All England berturut-turut. Ya, kayaknya sampai sekarang belum pernah ada orang yang mencapai, ya, rekor itu, saudara. Ya, dia legendaris sekali. Tentu sebagai pemain bulu tangkis, ya, kita ingin jadi seperti, ya, siapa, saudara? Seperti Rudi Hartono. Ya, sama. Kita menuhankan Kristus karena Dia memang Tuhan. Ya, kita ingin jadi seperti Kristus karena Alkitab mengajarkan kita mesti, ya, menjadikan Yesus apa, saudara? Ya, kita punya goal hidup ini serupa Kristus. Nah, bagaimana
kalau saudara pemain bulu tangkis, saudara bisa serupa Rudi Hartono, nah, ya, saudara nggak bisa dengan cara meniru Rudi Hartono saja, ya. Misalnya, oh, saudara ya mau jadi seperti Rudi Hartono, ya mau juara dunia seperti Rudi Hartono, maka saudara tiru Rudi Hartono. Yang saudara tiru apa? Gaya rambutnya, pakaiannya, merek pakaiannya, ya, kemudian apa? Sepatunya, raketnya, ya, saudara tiru habis-habisan. Cara jalannya, cara larinya, cara semesnya, ya, cara nangkisnya, saudara, wow, saudara tiru habis-habisan dia. Setelah tiru, saudara bilang gini, sekarang saya udah kayak Rudi Hartono. Saya siap bertanding melawan juara dunia. Maka saudara ditaruh di lapangan, bertanding melawan juara dunia badminton. Bisa menang nggak, saudara? Hah, nggak mungkin. Kenapa, saudara? Ya, saudara ya meniru Rudi Hartono itu mendadak. Ya, baru sekarang saudara tiru dia. Ya, saudara kalau langsung saudara disuruh bertanding ya di lapangan melawan juara dunia, kira-kira saudara bisa bertahan atau menang? Bertahan aja enggak, apalagi menang, saudara. Baru main setengah jam, napas saudara udah terengah-engah, ya kan? Kemudian saudara main sejam, kemudian pingsan, saudara. Ya, akhirnya dibawa ke ICU, ya. Jangan-jangan bisa meninggal, saudara. Kenapa? Saudara coba bertanding, ya, mencoba, ya, saudara bertanding seperti Rudi Hartono. Lah Rudi Hartono latihannya dari kecil, saudara. Ya, saya dengar cerita papanya itu, saudara, disiplin sekali. Melatih dia dari kecil, olahraga, saudara, main bulu tangkis. Ya, jadi dia, saudaraku, dilatih benar-benar. Nah, saudara nggak pakai latihan, ya, mau coba-coba saudaraku kayak dia, nggak mungkin bisa. Pasti saudara gagal. Nah, demikian juga, saudara, kalau kita mau niru Tuhan Yesus, ya, sebagai motif nggak salah meniru dia, ya, tapi kalau saudara mau jadi serupa Kristus dengan metode peniruan, nggak bisa. Oh, Yesus kudus, saya mau coba hidup kudus, nggak bisa, ya. Oh, Yesus berdoa, saya mau berdoa seperti Yesus, ya, nggak bisa. Oh, Yesus itu puasa, saya mau puasa seperti Yesus, nggak bisa, ya. Saya mau praktek disiplin-disiplin rohani seperti Yesus praktek disiplin-disiplin rohani, gagal, saudara. Sama kayak tadi, saudara mau ya meniru Rudi Hartono, gagal lah pasti. Ya, demikian juga kalau kita mau meniru Yesus, kita gagal. Nah, tapi ada cara kedua. Saudara bisa jadi seperti Rudi Hartono. Ini ilustrasi aja ya. Seandainya Rudi Hartono itu sakti, saudara. Ini seandainya. Ya, gimana caranya supaya saudara bisa jadi seperti Rudi Hartono? Ada satu cara, saudara. Kalau Rudi Hartono berdiam dalam saudara, lihat gambar yang kedua. Kalau Rudi Hartono masuk ke dalam hidup saudara, bersatu dengan saudara, manunggal dengan saudara, saudara di dalam Rudi Hartono di dalam saudara. Ya, nah apa yang terjadi, saudara? Kalau saudara udah manunggal dengan Rudi Hartono, apa yang terjadi, saudara? Maka sekarang Rudi Hartono, ya, bisa, saudaraku, ya, mengekspresikan dirinya lewat saudara. Rudi Hartono akan mengajari saudara main badminton yang baik, ya. Bukan hanya mengajari saudara, lebih tepatnya sebenarnya Rudi Hartono yang main badminton melalui saudara. Nah, saudara, kalau yang demikian saudara pasti bisa seperti Rudi Hartono, ya. Karena Rudi Hartono
sang ahli, ya, sang orang yang ahli main badminton ada di dalam saudara. Pasti skill saudara sama seperti skill dia nantinya, saudara. Ya, maka bukan cuma skillnya, kekuatannya Rudi Hartono akan saudaraku bekerja menjadi kekuatannya saudara. Nah, demikianlah saudara. Kalau Kristus tinggal dalam diri kita, saudara. Ya, makanya Kolose pasal ya 1 ayat 27 bilang, Kristus tinggal di dalam kamu, pengharapan akan kemuliaan. Ya, kalau Kristus tinggal dalam kita, saudara, baru kita ada harapan jadi serupa Kristus. Ya, karena dia tinggal dalam kita. Maka kalau dia tinggal dalam kita, hidup kita bukan kita lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam kita. Makanya saudara, ya, di dalam, ya, kalau kita saudaraku mau menjadi serupa Kristus, caranya harus saudara bukan meniru Kristus, tetapi mengekspresikan Kristus yang ada di dalam kita. Maka kita tiap pagi, saudaraku, mesti apa? Ya, kita mesti praktekkan 3B. Kalau kita nggak praktek 3B, kita nggak bisa. Ya, saudaraku, serupa Kristus. Tiap pagi, kita mesti ya berjalan bersama Kristus yang ada di dalam kita. Ikutin dia, dia maunya apa? Ya, Kristus bilang, pagi ini siap, ya, untung siap kamu, ya, mau mengikuti aku, bukan aku yang ikut kamu, kamu ikut aku. Ya, nah, saudara, Kristus bilang, ya, mari pagi ini aku akan mengajar kamu. Makanya kamu harus praktek B yang kedua, belajar. Belajar dari Kristus. Ya, dan supaya aku terekspresi, kamu harus mati terhadap ego. Ya, itu B yang ketiga, berubah serupa Kristus. Saudara, jadi kita bisa, saudaraku, praktek disiplin-disiplin rohani kalau kita, saudara, membiarkan Kristus yang bekerja di dalam kita. Next, ya. Sebab saudara berikutnya, ya. Jadi kalau kita mau praktek disiplin-disiplin rohani, saudara, ya, kita harus mempraktekkan apa, saudaraku? Kristus yang di dalam diri kita, itulah yang mengerjakannya. Ya, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ya, jadi saudara, kita harus, saudaraku, praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, lewat apa, saudara? Ya, lewat kasih karunia. Kita kerja sama dengan kasih karunia. Ya, jadi seperti tadi, saudara. Ya, kalau Rudi Hartono ada di dalam kita, maka tiap pagi Rudi Hartono akan bilang begini, kamu sudah siap, hari ini kamu akan ya belajar main badminton seperti saya main badminton. Ya, maka Rudi Hartono akan bilang, siap, ya, kita di dalam, ya, dia di dalam kita, ya. Kita bilang apa? Siap Rudi Hartono. Ya, aku akan berjalan bersama dengan engkau. Terus belajar dari engkau bagaimana main badminton. Tapi bukan hanya belajar, ya. Rudi Hartono kekuatannya akan bekerja dalam diri kita, memampukan kita bisa kayak dia. Demikianlah saudaraku dengan Kristus. Ya, kita tiap hari saudaraku akan dimampukan oleh Kristus sehingga kita bisa hidup serupa dia. Kita bisa kudus serupa dengan dia. Kita bisa penuh kasih seperti dia. Kita bisa, saudaraku, akhirnya berkarakter seperti dia. Kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaannya karena dialah yang mengerjakannya di dalam kita. Baik memberi kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Wow. Nah, inilah saudaraku, ya,
cara kita praktek disiplin-disiplin rohani. Ya, jadi kita mesti mengandalkan kasih karunia Allah. Ingat saudara, kasih karunia Allah itu sudah ada dalam diri kita. Ya, karena Kristus itulah yang memberikan kasih karunia. Ya, Roh Kudus disebut roh kasih karunia. Ya, dia saudaraku memberikan kita kasih karunia demi kasih karunia untuk kita mempraktekkan disiplin-disiplin rohani, saudara. Nah, jadi kasih karunia itu jangan sampai sia-sia. Kita baca satu ayat dalam 1 Korintus 15 ayat 10, saudara. Next, dikatakan, karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Nah, Paulus bilang, saudara, kalau orang sudah terima kasih karunia, janganlah sampai kasih karunia itu sia-sia. Ya, artinya gini, kasih karunia itu, saudara, udah ada. Nah, tinggal kita apa, saudara? Ya, kita di dalam kasih karunia itu, bekerja di dalam kasih karunia itu. Nah, makanya kalau orang dapat kasih karunia, saudara, ya, itu bukan berarti dia jadi males, saudara. Oh, semuanya karena kasih karunia, jadi aku males. Enggak, Paulus bilang sebaliknya. Kalau kita udah terima kasih karunia, saudara, kita bekerja lebih keras daripada semua orang yang tidak terima kasih karunia. Nah, tapi dia tekanin lagi, tapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ya, berarti apa, saudara? Ada kerjasama. Ya, jadi kalau saudara nggak mau kerjasama sama kasih karunia, nah nanti kasih karunia itu jadi sia-sia. Karena kasih karunia itu udah siap bekerja, tinggal saudara apa, saudara? Saudara menggunakannya. Ya, nah saya kasih contoh, saudara. Saudara, kalau ada mobil, ya, ada mobil yang punya ini, saudara, punya tenaga setir yang apa, otomatis. Saudara, kalau mobil zaman dulu, kalau setirnya itu di apa digunakan itu berat sekali, saudara. Kenapa, saudara? Karena zaman dulu belum ada setir otomatis. Kalau sekarang, saudara, ya setir itu ya sudah di apa, saudara? Ya, sudah dihubungkan dengan kekuatan, ya, tenaga yang ada di dalam mesinnya, sehingga saudaraku, ya, setirnya itu ringan. Ya, satu jari pun kita belokin mobil itu bisa lewat setirnya, saudara. Nah, kenapa, saudaraku? Karena ada kekuatan dari mesin, ya, yang akan, saudaraku, mengatur pembelokan itu, sehingga saudara mobil itu ya gampang dibelokkan, ya, tidak seberat seperti mobil dulu sebelum otomatis. Nah, saudara, demikian juga kasih karunia, saudara. Ya, Tuhan udah beri kita kasih karunia sehingga kita mampu melakukan kehendaknya dengan kekuatan dari Dia. Ya, ringan kalau kekuatan dari Dia, saudara. Nah, tetapi walaupun kita punya setir otomatis, saudara, ya, punya tenaga, ya, yang dari mesin yang membuat dia, saudaraku, gampang belok kiri, belok kanan. Tapi saya tanya, saudara tetap mesti menggunakan setir nggak? Atau saudara tinggal perintah aja, kiri, kanan? Enggak, tetap saudara mesti puterin setir. Karena saudara kerjasama dengan mesin. Ya kan, saudara mesti harus memutar setir itu. Sama, saudara. Kasih karunia Allah itu seperti mesin yang siap, saudaraku, ya, membelokkan mobil itu. Tenaga itu udah ada,
Tapi saudara ada bagiannya. Bagian saudara adalah ya saudara tetap mesti bekerja. Nah, jadi kalau saudara bekerja, ya nanti kasih karunia itu ya akan menyertai saudara, ya sehingga saudara akan lihat hidup saudara akan sangat berbeda. Ya, jadi mari saudara, ya kita dalam praktek disiplin-disiplin rohani kita mengandalkan kasih karunia Allah, ya. Nah, kasih karunia Allah itu datangnya dari mana, saudara? Nah, kita baca satu ayat, Ibrani 10, 28 sampai 29. Kita lihat, saudara. Nah, Paulus atau penulis kitab Ibrani bilang begini, saudara. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan yang menghina roh kasih karunia. Nah, orang Yahudi, saudara, ya, itu yang menolak Yesus, itu dia menghina roh kasih karunia. Ternyata kasih karunia, saudara, yang menyelamatkan manusia, itu didatangkannya lewat Roh Kudus, saudara. Makanya Roh Kudus disebut roh kasih karunia. Ya, makanya saudara, kita jangan menolak, menghina roh kasih karunia. Ya, karena tanpa Roh Kudus, saudara, kasih karunia tidak akan bekerja dalam diri kita. Makanya dalam praktek disiplin-disiplin rohani, saudara, kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Ya, tiap hari kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Ya, karena bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh Rohku, kata Tuhan. Sakaria 4 ayat 6. Kisah 4, saudara. Ketika gereja mula-mula dipenuhi Roh Kudus, maka dikatakan dalam ayat 33, ya, mereka semua penuh dengan hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Ketika Roh Kudus memenuhi kita, kita mendapat kasih karunia yang berlimpah-limpah. Makanya tiap hari, saudara, mari, ya, kalau kita mau hidup menjadi serupa Kristus lewat praktek disiplin-disiplin rohani, kita mesti mengandalkan Roh Kudus. Nah, sekarang kesimpulannya, saudara. Next. Nah, jadi bagaimana cara mempraktekkan disiplin rohani, saudara? Nah, pertama, saudara harus ada peranan Roh Kudus, roh kasih karunia. Karena kalau saudara nggak mengandalkan Roh Kudus, praktek disiplin rohani saudara akan gagal. Saudara hanya akan menjalankan ritual-ritual agamawi yang tidak menyebabkan perubahan hidup dalam diri saudara. Mari kita mengandalkan peranan Roh Kudus setiap hari, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nah ini bagian saudara ini. Ya, bagian saudara ya seperti tadi, ya. Bagian mesin memberi kekuatan untuk membelokkan mobil itu. Tapi bagian ya manusia adalah tetap memutar setir itu. Ya, demikian saudara. Ada peranan Roh Kudus, ada peranan kita. Nah, apa peranan kita dalam praktek disiplin-disiplin rohani? Saudara harus membuat rencana praktek disiplin-disiplin rohani secara intensional. Ya, secara intensional. Saya percaya, saudara, kalau Tuhan Yesus ada di dalam saudara, Dia yang akan memberikan baik kemauan maupun pekerjaan, saudara. Orang yang benar-benar, saudara, ya hidup dalam kasih karunia yang sejati, dia pasti rindu, haus praktek disiplin-disiplin rohani. Saudara haus.
Nah, mari saudaraku kita buat rencana secara intensional. Hari ini contohnya, saudara ya, saudara haus nggak praktek disiplin rohani? Disiplin rohani itu ada yang harian, ada yang mingguan. Ya, harian misalnya saudara, yang harian itu saya mau berbahasa roh. Nah, itu harian ya. Terus saya mau apa? Ya, berdoa ya, syafaat misalnya saudara. Saya mau saat teduh ya. Nah, itu harian, disiplin harian saudara. Ya, saya mau praktek apa lagi saudara? Ya, saya mau terus-menerus ya apa mempraktekkan ya berdialog dengan Tuhan terus. Itu praktek disiplin rohani harian. Tapi ada praktek disiplin rohanian yang mingguan. Misalnya puasa ya, kemingguan saudara. Ya, sehari kita ambil istirahat ya dalam seminggu ya, disiplin istirahat itu mingguan ya. Nah, ikut komsel saudara. Itu disiplin rohani. Ya, ada orang saudara ikut kompak, yaitu disiplin rohani, saudara. Ya, kita praktekkan, saudara. Kita buat perencanaan disiplin rohani secara harian maupun mingguan. Ya, nah setelah itu, saudara, kalau ada bagian saudara, ada bagian Tuhan, maka nanti ya Roh Kudus siap melatih saudara lewat ya ujian pencobaan hidup sehari-hari saudara. Dia melatih kita sehingga kita lewat disiplin rohani itu kita mengalami perubahan hidup ya, kita makin berdoa, kita makin mengalami ya hidup yang intim dengan Tuhan ya, kita makin dekat dengan Dia lewat bahasa roh, kita semakin connect dengan Roh Kudus, kita semakin dipimpin Roh Kudus, kita semakin saudaraku berjalan dalam roh ya. Kalau kita saudaraku merenungkan firman ya, kita semakin apa saudaraku kudus hidupnya ya. Kristus berdiam, kita berdiam di dalam Kristus, Kristus firman-Nya berdiam di dalam kita ya. Kita lewat silence and solitude saudara, kita makin saudaraku dekat dengan Tuhan ya. Kita hidup di dalam saudaraku ya apa ketenangan dalam Kristus ya. Ketika kita praktek saudaraku, kita ngaku dosa ya di dalam kompak saudara, itu adalah disiplin yang menguduskan kita ya. Kita ikut komunitas itu, kita saling membangun ya, itu menguatkan kita, menguduskan kita sehingga kita makin bertumbuh serupa Kristus. Nah, mari saudara, kita mau tetap semangat praktek disiplin-disiplin rohani, baik secara harian maupun mingguan, saudara. Mari kita mempraktekannya dengan mengandalkan Roh Kudus, Roh kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, itu yang saya mau sampaikan hari ini. Ya, kita mau saudaraku semangat mempraktekannya. Tuhan memberkati, saya kembalikan ke teman-teman yang bertugas. Oke, thank you Kak Edi buat penjelasannya. Ya, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau ada yang mau meneguhkan silakan ya. Ya kalau saya sendiri mungkin saya tambahin dulu kali ya tadi ya. Jadi pagi ini sih kayak semakin diteguhkan atau semakin dibukakan atau semakin paham gitu. Rupanya tentang ngikut Tuhan tuh ada legalistik ya istilahnya tuh kayak kita cuma meniru gitu dan seringkali mungkin yang saya rasakan tuh banyak orang atau mungkin khususnya saya juga mungkin seringkali ngikut Tuhan tuh sekedar meniru atau mungkin legalistik aja nih. Kita berdoa seperti Tuhan, kita apa ya melakukan segala aktivitas berusaha mencontohi Tuhan aja, tapi kita nggak merasakan Tuhan tuh ada di dalam diri kita gitu. Hmm. Jadi, pagi hari ini tuh kayak oh gitu ya, rupanya selama ini jangan sampai tuh saya kejebak gitu. Saya cuma melakukan sekedar saya meniru apa yang Tuhan lakukan, tapi saya nggak mengekspresikan atau saya nggak menyadari Tuhan tuh hidup di dalam saya gitu. Jadi Yes. ya itu yang kayaknya semakin ditugaskan ketika Kak Edi tadi ngajarin tuh eh,
saya nggak boleh kejebak sama hal yang meniru aja nih, tapi saya harus menyadari bahwa Tuhan tuh hidup di dalam saya dan apa yang saya lakukan ya semuanya mengekspresikan Tuhan gitu. Itu sih yang tadi saya sempat kayak oh gitu ya. Harusnya seperti itu ya, jangan sampai ya mungkin yang saya rasakan banyak kan orang Kristen atau kita ngikut Tuhan cuma sekedar legalistik, kita nggak ngerti Hmm, eh, harusnya tuh kita menyadari ada kasih karunia Tuhan dalam kita, kita mengekspresikan Tuhan, apapun yang kita lakukan, ya kita melibatkan Tuhan sih. Mungkin mungkin ya, hal-hal seperti itu sih yang tadi saya diteguhkan itu sih Pak. Itu. betul. Cuma Ya, mungkin, jadi itu inti yang paling penting, Willy. ya, Ya, jadi kita tiap hari fokusnya kita ikut Tuhan aja, dipimpin Roh. Nanti kalau kita udah ketemu Dia, nah nanti Dia yang mulai melakukan sesuatu di dalam kita dan melalui kita. Ya, jadi hmm, kalau kita terus connect sama Dia, dekat sama Dia, ngobrol sama Dia, nah nanti kemauannya Tuhan menjadi kemauan kita, ya, karena manunggal kan. Sehingga kita juga berapi-api, kita juga selalu punya kerinduan yang haus akan Tuhan, ya, haus praktek disiplin-disiplin rohani. Nah, ini bukan legalistik lagi nih. hmm, Karena kemauannya dari Tuhan kan. Dan bukan cuma kemauan, Tuhan memberi kita apa? Pekerjaan, energio, dari situ kata energi. Ya, jadi Tuhan memberikan energinya sehingga kita dalam praktek disiplin-disiplin rohani kita nggak pakai kekuatan kita, ya kita doa, ya jadi Roh Kudus yang berdoa di dalam kita kan katanya gitu kan, hmm, sehingga waktu kita baca firman juga, ya jadi Roh Kudus menerangi pikiran kita sehingga waktu kita baca firman kita dapat pencerahan, kita dapat kebenaran. Jadi ya praktek disiplin itu tidak lagi mekanik sifatnya yang legalistik tadi, tapi menjadi bagian dari hidup kita karena Roh Kudus terus pimpin kita. Jadi kita semangat dalam praktek disiplin-disiplin rohani setiap hari, ya. ya. Kalau sama saya ada pertanyaan sih kayak kan satu mungkin 1 2 minggu ini tuh saya sedang kayak merenungkan tentang lahir baru sih kayak maksudnya ada hubungan nggak sih kayak dia dari yang kita kan udah diselamatkan tadi kan proses kedua setelah kita diselamatkan ketika kita dibenarkan kita dikuduskan gitu. Nah maksudnya ada hubungan nggak sih dalam lahir baru yang seperti yang pengajaran Yesus kepada Nikodemus itu ya, yang Ya, dikuduskan tuh salah satu lahir baru tuh saya membaca di situ ya kayaknya tuh kita bisa 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 tahu diri kita tuh lahir baru apa enggak tuh ada ciri-cirinya rupanya gitu. Misalnya apakah kita tuh haus akan firman, kita benar-benar menceritakan Tuhan gitu. Kita harus maksudnya dalam diri kita sendiri tuh yang kayak timbul sendiri gitu. Kita ada kehausan, kita ada kayaknya eh, hidup kita ada centang-centangannya nih saya baru tahu gitu. Jadi kita bisa menilai diri kita lahir baru apa enggak tuh ada poin-poinnya juga kita ada lahir ya, baru belum. Nah maksudnya ada hubungannya nggak sih Kak Edi? Maksudnya dalam hal lahir baru dan proses yang dikuduskan ini gitu. Maksudnya ya, ya, kita tuh semakin hari semakin kudus ya seperti inilah gitu atau apa sih Kak Edi? Gitu. Hmm. ya. Sangat kaitannya, sangat apa ya, sangat berkaitan. Kalau kita lahir baru, maka kita Kristus berdiam dalam diri kita kan. Nah, maka kita lewat kayu salib itu kita udah dibenarkan, ya kita langsung jadi orang benar. Nah, kasih karunia itu membenarkan kita, tapi kalau kita masih hidup di dunia ini, ya kita belum selesai. Keselamatan itu belum selesai kecuali kita langsung dipanggil Tuhan, ya ya kita selamat. Tapi kalau kita masih hidup di dunia ini masih berlanjut proses keselamatan itu, yaitu kita terus-terusan dikuduskan oleh kasih karunia yang sama supaya kita makin kudus, makin kudus, makin kudus, ya.
setia sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita nggak murtad, ya, kita nggak meninggalkan dia, kita setia sampai akhir. Itulah, ya, orang yang lahir baru. Hmm. Jadi orang yang lahir baru, dia menerima kasih karunia yang membenarkan dia, tapi kasih karunia yang terus menguduskan dia, sampai kasih karunia itu memuliakan dia nanti pada hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ya, oke. Okay. Oke, oke. Thank you, Kak Edi. Jadi harus banyak praktek ya, Kak Edi ya. Dan harus melibatkan Tuhan, ada kasih karunia Tuhan yang terus memampukan kita. Soalnya kemarin sempat kayak ditanya juga sih, kamu udah lahir baru belum? Anak kamu udah lahir baru belum? Ya jujur saya juga kayak berpikir gitu. Oh iya ya, udah belum ya kayak gitu. Cuma emang kita harus melewati proses-proses ini ya, biar kita tuh Ya, bikin dikuduskannya itu ya. Thank you, Kak Edi. jadi kelahiran baru itu ada tanda-tanda awal namanya. Nah, itu yang di SPK kita pelajari. Tanda-tanda awalnya adalah pertama kita bisa bertobat. Kalau kita nggak bertobat, ya itu tandanya kita belum lahir baru, ya kan? Hmm. Kedua, kita ada damai. Hatinya itu mulai ada damai. Ya, ini tanda-tanda awal ya. Hmm. Nah, yang ketiga mulai haus untuk apa? Mendengar firman. Walaupun dia mungkin belum ngerti banyak Alkitab, tapi dia mulai haus ya, dengar firman. Kemudian haus bersekutu dengan saudara-saudara yang lain. Ya, jadi kalau orang katanya dia lahir baru tapi nggak pernah mau bersekutu, ya habis ikut SPK dia katanya udah lahir baru, tapi dia kalau diajak persekutuan nggak mau, aku takut. Nah itu jangan-jangan dia belum lahir baru ya. Hmm. Kalau orang lahir baru dia pengen ketemu saudaranya karena dia udah jadi keluarga kan. Nah berikutnya lagi adalah dia punya kesadaran baru akan dosa. Kalau Hmm. dia bikin dosa lagi dia nggak damai, ya dia nggak betah, ya dia pasti ya merasa tersiksa kalau dia berbuat dosa lagi gitu. Jadi kalau orang lahir baru justru kalau dia jatuh lagi dia tertuduh. Aduh, kenapa ya? Aduh, kok saya begini? Aduh, saya nggak berkenan nih. Nah, itu justru ada kesadaran baru. Saya jatuh dalam dosa. Itu tandanya dia lahir baru, ya. Kemudian dia bisa punya kesadaran akan hadirat Allah, ya. Jadi dia sadar Tuhan hadir dalam hidupnya. Tuhan hadir dalam ya sebuah ibadah. Dia bisa sadarkan hadirat Tuhan. Nah, ini tanda-tanda awal, ya. Makin banyak tanda-tanda ini, makin artinya makin apa? Meneguhkan bahwa kita lahir baru. Nah, tapi ada tanda akhir. Tanda akhirnya adalah dia akan setia sampai akhir ikut Yesus. Kalau dia nggak setia sampai akhir, ya berarti dia belum lahir baru, sudah. Ya, kalau orang katanya lahir baru, tapi dia kayak Yudas, ya dia jual Yesus, terus dia gantung diri, mati dia. Nah, dia itu tanda akhirnya menunjukkan dia bukan orang lahir baru. Petrus, ya dia bisa jatuh dalam dosa. Tapi karena dia orang benar, orang lahir baru, orang benar jatuh 7 kali, dia bangkit lagi. Ya, Petrus bangkit lagi. Ya, dia setia sampai akhir. Ya, jadi orang yang lahir baru pasti dia setia sampai akhir. Walaupun dalam perjalanan bisa jatuh, bisa. Tapi dia bangkit lagi sampai akhir, dia akan ikut Tuhan terus. Oke? Hmm. Okay? Oke, oke. Thank you, Kak Edi, penjelasannya. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya atau mau meneguhkan, silakan. Apakah ada? Hmm. Oke. Okay. Oke, oke. Baik. Nah, Nanti kita lanjutkan lagi, kita terus belajar, jangan berhenti. Baik, saudara,
Ya, saya doain saudara supaya terus ya semangat jadi murid Kristus, praktek disiplin-disiplin rohani dengan kasih karunia, sehingga itu makin merubah kita serupa Kristus. Tuhan, kami doakan biarlah jemaatmu Tuhan di tempat ini, kami boleh Tuhan praktek, mempraktekkan disiplin-disiplin rohani dengan bantuan kasih karuniamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, mampukan kami melakukan ini. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, persekutuan dalam Roh Kudus menyertai saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Thank you Kak Edi. Sampai ketemu. Ya, sampai ketemu Tuhan berkati. Oke, sampai